Bayangkan, seseorang sudah dimakamkan, tanahnya masih basah, doa belum kering di bibir pelayat. Namun 3 hari kemudian, ia pulang ke rumah. Bukan hantu, bukan bangkit dari kubur, tapi masih hidup. Tetangga menjerit ketakutan, sebagian sujud gemetar. Siapakah orang ini? Sebenarnya wali Allah? Atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan akal? Ia dijuluki Syekh Jangkung, seorang lelaki nyentrik yang konon tak bisa mati sebelum diizinkan langit. Ia berbicara pada jin, ditakuti penguasa, diuji dengan racun, diasingkan ke hutan angker, namun justru semakin hidup dalam doa manusia. Jika kamu siap mendengar kisah yang bukan sekadar legenda, tapi jejak sunyi yang membuat banyak hati gemetar, maka inilah perjalanan Mbah Saridin, wali yang menghilang namun tak pernah banner-banner pergi sebelumnya. Bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Malam di lereng Gunung Merapi itu seharusnya tenang. Angin berhembus pelan, dedaunan hanya berbisik lirih, dan langit tampak bersih tanpa tanda hujan. Namun tiba-tiba, petir menggelegar keras, membelah udara dengan suara yang membuat tanah bergetar. Kilat menyambar bertubi-tubi, padahal tak setetes pun hujan jatuh. Warga desa Selo keluar dari rumah dengan dada berdebar. Mereka saling menatap, bingung dan cemas, merasa ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tak biasa. Di tengah kegelisahan itu, dari sebuah rumah sederhana di pinggir desa, terdengar tangisan bayi laki-laki yang baru saja lahir. Ibunya, seorang perempuan salehah bernama Rahim, menggenggam tubuh kecil itu dengan tangan gemetar. Bayi itu tidak menangis keras seperti bayi lain. Tangisnya singkat, lalu berhenti seolah ia sedang mendengarkan dunia. Di saat yang sama, seekor burung elang berputar-putar di atas atap rumah, terbang rendah, lalu tinggi lagi. Sementara dari bawah bel-bel bambu, seekor ular keluar perlahan, menatap sekeliling, lalu pergi menuju gelapnya malam. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu saling berbisik. Mereka belum berani menyimpulkan apa-apa, tapi naluri mereka berkata, kelahiran ini bukan kelahiran biasa. Bayi itu diberi nama Saridin. Ia adalah putra Ki Ageng Selo, tokoh yang namanya telah lama dibicarakan karena kisah legendarisnya konon pernah menangkap petir dengan tangan kosong. Bagi sebagian warga, darah ayahnya saja sudah cukup untuk membuat Saridin berbeda. Namun tak seorang pun menyangka, justru anak inilah yang kelak akan melampaui semua cerita tentang ayahnya. Sejak hari pertama, Saridin menunjukkan keanehan yang sulit dijelaskan. Ia jarang menangis, bahkan ketika malam dingin atau perutnya lapar. Tatapannya tajam, tenang, seperti mata orang dewasa yang telah melihat banyak hal. Jika orang-orang mendekat, ia tak rewel, justru menatap mereka satu persatu, seolah mencoba mengenali isi hati. Beberapa perempuan tua di desa mulai bergumam pelan, menyebutnya sebagai anak titipan langit, meski tak ada yang berani mengucapkannya dengan suara keras. Ki Ageng Selo sendiri lebih banyak diam. Ia memandangi anaknya dengan perasaan yang bercampur antara haru dan waspada. Ia tahu, alam jarang memberi tanda tanpa alasan. Petir tanpa hujan, hilang di etap ular yang pergi tanpa mengganggu semuanya, seperti isyarat yang dirangkai rapi. Dalam hati, Ki Ageng Selo berbisik bahwa anak ini bukan sepenuhnya milik dunia. Ada jalan yang sudah menantinya, jalan yang mungkin akan membuatnya dipuja, sekaligus dibenci. Hari-hari berlalu, dan keganjilan kecil terus muncul. Saridin tumbuh dengan cepat, bukan hanya tubuhnya, tapi juga sikapnya. Ia sering terdiam lama, menatap langit senja atau bulan purnama, seolah ada suara yang hanya bisa ia dengar. Warga mulai memperhatikan, meski belum berani menyebut nama besar apapun. Mereka hanya tahu satu hal, sejak kelahiran Saridin, desa Selo tak lagi sama. Seperti ada benang tak kasat mata yang ditarik dari langit, mengikat takdir seorang anak dengan masa depan yang kelak akan mengguncang tanah Jawa. Seiring waktu berjalan, keanehan Saridin kecil tidak memudar. Justru semakin hari, perbedaannya dengan anak-anak lain kian terasa. Saat bayi lain menangis mencari gendongan, Saridin justru bisa diam lama di pangkuan ibunya, menatap kosong ke arah cahaya lampu minyak. Tatapannya bukan tatapan bayi yang kebingungan, melainkan seperti seseorang yang sedang mendengarkan sesuatu yang sangat penting. Ibunya sering merinding sendiri melihat mata itu tenang, dalam, dan terlalu dewasa untuk anak seusianya. Ketika Saridin mulai bisa berjalan, ia jarang bermain kear-keron,
atau berteriak riang seperti anak desa lainnya. Ia lebih senang duduk sendiri di halaman rumah, memandangi langit sore, atau mengikuti gerak awan dengan jari kecilnya. Jika angin berembus kencang, Saridin justru tersenyum, seolah angin itu sedang berbicara kepadanya. Beberapa tetangga mulai berbisik, mengatakan bocah itu aneh. Tapi tak sedikit pula yang merasa teduh setiap kali melihatnya lewat. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung bulat di atas desa Selo, ibunya terbangun karena merasa ada yang tidak biasa. Rumah sunyi, tapi pintu depan terbuka. Dengan jantung berdebar, ia melangkah keluar dan mendapati Saridin duduk bersila di halaman, menghadap bulan. Tubuh kecilnya diam, tangannya terletak di lutut, dan bibirnya bergerak pelan seperti sedang berbicara. Bukan meracau, bukan mengigau, lebih seperti berdialog. Ibunya memanggil dengan suara tertahan, takut memecah suasana. Saridin menoleh perlahan, lalu tersenyum kecil. "Ibu, jangan takut," katanya lirih. "Aku sedang mendengarkan suara langit." Kalimat itu membuat sang ibu terpaku. Tidak ada nada bercanda di sana. Yang ada justru ketenangan yang aneh, menenangkan, sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Ia memeluk anaknya erat-erat tanpa banyak bertanya. Sejak malam itu, kejadian serupa sering terjadi. Saridin bisa terbangun tengah malam, duduk diam di beranda, atau berjalan pelan ke halaman tanpa rasa takut. Kadang ia menatap bintang, kadang memejamkan mata seperti sedang menyimak bisikan yang tak terdengar. Ketika ditanya apa yang ia dengar, jawabannya selalu sederhana, namun membingungkan. Suara yang mengingatkan, atau suara yang menyuruhku diam. Warga desa mulai memperhatikan dengan rasa campur aduk. Anak sekecil itu bicara tentang langit dan suara, sebagian menganggapnya pertanda anugerah, sebagian lagi mulai merasa was-was. Ada yang berbisik, jangan-jangan anak itu sudah disentuh makhluk halus. Namun setiap kali Saridin lewat, tak ada rasa ngeri. Yang ada justru keteduhan, seperti berada di dekat mata air yang tenang. Ki Ageng Selo memandang semua itu dengan diam yang panjang. Ia tak pernah melarang, juga tak pernah mendorong. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan anaknya tidak bisa dipaksa lurus seperti jalan manusia biasa. Ada sesuatu yang sedang tumbuh, sesuatu yang belum waktunya dibuka. "Biarkan," katanya suatu hari kepada istrinya, "jika ini dari langit, kita tak bisa menutupnya." Dan begitulah Saridin kecil tumbuh dengan telinga yang seakan mendengar lebih jauh dari manusia lain. Ia belum mengerti makna semua bisikan itu, tapi satu hal mulai tertanam di dalam dirinya. Diam bukanlah kekosongan, diam adalah pintu. Dan dari pintu itulah, takdirnya perlahan mulai mengintip masuk. Usia Saridin belum genap 7 tahun ketika peristiwa itu terjadi. Pagi itu ia masih terlihat bermain di halaman, menggambar garis-garis aneh di tanah basah dengan sebatang ranting. Menjelang siang, ibunya sibuk di dapur, dan tak seorang pun menyadari kapan tepatnya Saridin menghilang. Saat matahari mulai condong ke barat dan anak itu belum juga terlihat, kegelisahan merambat cepat seperti api kecil yang menyentuh jerami. Warga desa Selo mulai mencari. Mereka menyusuri kebun, memanggil namanya di pematang sawah, menyisir tepi sungai hingga kaki lereng Merapi. Suara orang memanggil bercampur dengan desir angin gunung. Senja turun, lalu malam datang tanpa membawa kabar. Ki Ageng Selo berdiri lama di depan rumah. Wajahnya tegang, namun matanya tetap tenang. Ia ikut mencari, tetapi dalam diamnya ada keyakinan yang sulit dijelaskan. Anaknya tidak hilang karena tersesat. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Hari kedua, kecemasan berubah menjadi ketakutan. Ada yang mulai berbisik tentang hutan, tentang makhluk halus, tentang anak kecil yang diambil karena terlalu berbeda. Ibunya menangis dalam sujud panjang, sementara sebagian warga menyalakan obor dan menyusuri jalur yang lebih jauh. Namun Saridin seperti ditelan bumi. Tak ada jejak kaki, tak ada tangisan, tak ada tanda perlawanan. Pada hari ketiga, ketika harapan mulai menipis, Saridin muncul begitu saja di ujung jalan desa. Pakaiannya kotor, rambutnya sedikit kusut, tapi wajahnya tenang. Ia berjalan pelan, seperti orang yang baru pulang dari tempat yang sangat dikenal. Warga terdiam, beberapa mundur selangkah, sebagian lagi terpaku. Ada yang berbisik lirih, menyebut namanya dengan suara gemetar. Ibunya berlari memeluknya sambil menangis. Tubuh Saridin hangat, napasnya teratur. Tidak ada luka, tidak ada tanda kelaparan atau kelelahan. "Kau dari mana, nak?" tanya ibunya terbata-bata.
Saridin menatap wajah ibunya dengan mata jernih. "Aku belajar," jawabnya singkat. "Belajar dari pepohonan dan batu." Jawaban itu menyebar cepat, lebih cepat dari langkah kaki. Warga saling pandang. "Belajar apa? Dari siapa?" Beberapa orang mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang tak bisa diucapkan. Namun yang lain justru merasa ngeri. Anak itu hilang 3 hari, lalu pulang dengan kalimat seperti itu tanpa rasa takut, tanpa cerita tentang lapar atau dingin. Sejak hari itu, desa Selo terbelah oleh perasaan. Ada yang mulai memandang Saridin dengan hormat diam-diam, merasa dekat dengannya membawa ketenangan. Ada pula yang menjaga jarak, khawatir keanehan itu akan mengundang bahaya. Saridin sendiri tak berubah. Ia kembali duduk di halaman, menggambar garis di tanah, memandangi langit, seolah 3 hari yang hilang itu hanyalah jeda kecil dalam hidupnya. Ki Ageng Selo memandang anaknya lama suatu sore. "Saridin bukan milik dunia sepenuhnya," gumamnya pelan. Bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai pengakuan. Sejak peristiwa itu, semua tahu satu hal. Saridin tidak sekadar anak yang aneh. Ada jalan yang sedang dibentangkan di depannya, jalan yang akan membawa banyak orang pada rasa kagum, sekaligus ketakutan. Dan semuanya baru saja dimulai. Perubahan sikap warga terhadap Saridin terasa jelas setelah ia kembali dari hilangnya yang misterius. Anak-anak lain masih bermain seperti biasa, tapi Saridin semakin sering menyendiri. Ia duduk di tepi ladang, di bawah pohon tua, atau di pinggir hutan, seolah tempot-tempot sunyi memanggilnya. Anehnya, setiap kali ia berada di sana, suasana sekitar terasa lebih tenang. Burung-burung tidak panik, angin berhembus lembut, dan hewan ternak yang lewat tidak pernah gelisah. Suatu sore, kabar aneh menyebar cepat di desa Selo. Seorang penggembala berlari terbirit-birit dari arah hutan, wajahnya pucat dan napasnya terengah. Ia bersumpah melihat seekor harimau besar turun ke ladang. Warga panik. Harimau bukan hewan yang sering muncul di dekat permukiman. Orang-orang bersiap dengan tombak dan obor, sementara ibu-ibu menutup pintu rumah rapat-rapat. Ketakutan menyelimuti desa seperti kabut tebal. Namun di tengah kepanikan itu, Saridin justru berjalan pelan ke arah ladang. Ibunya mencoba menahan, tapi anak itu hanya menoleh dengan senyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu," katanya singkat. Kalimat itu membuat langkah ibunya terhenti, meski hatinya berteriak cemas. Beberapa lelaki dewasa mengikuti dari kejauhan, siap berteriak jika sesuatu yang buruk terjadi. Di tepi ladang, benar saja, seekor harimau besar berdiri di antara rumput tinggi. Tubuhnya kekar, matanya tajam, dan napasnya berat. Warga yang mengintip dari balik semak menahan napas. Saridin berhenti beberapa langkah dari hewan itu. Tidak ada teriakan, tidak ada lari. Anak kecil itu hanya berdiri diam, menatap harimau dengan wajah tenang. Detik-detik berlalu, seperti tak bergerak. Lalu sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Harimau itu menurunkan kepalanya perlahan. Langkahnya maju satu tapak, bukan untuk menerkam, melainkan mendekat dengan hati-hati. Setelah itu, ia duduk di tanah, tepat di samping Saridin, seperti seekor kucing besar yang patuh pada tuannya. Ekor panjangnya tergeletak diam, matanya tidak lagi liar. Warga terpaku. Sebagian menjatuhkan obor karena tangan mereka gemetar. Tak ada yang berani bersuara. Saridin mengangkat tangan kecilnya, mengusap kepala harimau itu dengan gerakan pelan. Hewan buas tersebut tidak melawan, tidak mengaum, bahkan memejamkan mata sejenak. Pemandangan itu terasa tidak masuk akal, seolah hukum alam sedang dilipat dan disimpan. Beberapa saat kemudian, Saridin melangkah mundur. Harimau itu berdiri, menatap sekeliling, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arah hutan tanpa menoleh lagi. Rumput yang diinjaknya bergoyang perlahan, meninggalkan keheningan yang berat. Baru setelah sosok itu hilang di balik pepohonan, warga berani bernapas lega. Sejak hari itu, nama Saridin disebut dengan nada berbeda. Ada yang memanggilnya anak petir, ada yang menyebutnya bocah gaib, dan ada pula yang mulai berbisik, mungkin ia titisan wali. Tapi tidak semua bisikan bernada kagum. Di balik rasa takjub, tumbuh juga rasa takut jika binatang buas saja tunduk padanya. Lalu siapa sebenarnya anak ini? Saridin sendiri tetap seperti biasa. Ia pulang ke rumah, duduk di halaman, dan menatap langit senja seolah peristiwa besar barusan hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menantinya. Malam-malam, Saridin mulai berubah. Setelah peristiwa harimau itu, ia sering terbangun dengan napas teratur namun dada terasa penuh, seolah
ada cahaya yang belum menemukan jalan keluar. Pada suatu malam, ketika bulan tertutup awan tipis dan suara jangkrik terdengar lebih lirih dari biasanya, Saridin tertidur lebih cepat. Tidurnya dalam, berbeda dari biasanya, dan disitulah mimpi itu datang untuk pertama kalinya. Dalam mimpinya, Saridin melihat dirinya berdiri di tepi hamparan air yang luas. Air itu bening, memantulkan cahaya seperti kaca. Tanpa rasa takut, ia melangkah dan kakinya tidak tenggelam. Ia berjalan di atas air, ringan, seolah air itu mengenalnya. Di kejauhan, tampak sebuah taman besar yang dipenuhi cahaya lembut. Pohon-pohonnya tinggi, daunnya berkilau, dan udara di sana terasa hangat serta menenangkan. Di taman itu berdiri banyak lelaki berjubah putih. Wajah mereka teduh, sorot mata mereka dalam. Tidak ada yang berbicara, tetapi Saridin merasakan sambutan yang sunyi, seperti pelukan tanpa tangan. Salah satu dari mereka melangkah maju. Sosok itu tidak tampak tua, juga tidak muda. Wajahnya lembut namun tajam, menembus hingga ke dada. Ia memandang Saridin seolah sudah lama mengenalnya. "Saridin," ucapnya. Suaranya tenang dan bergema tanpa keras. "Jalanmu panjang, tetapi waktumu tidak banyak." Kata-kata itu tidak menakutkan, justru terasa seperti pengingat yang lembut. Saridin ingin bertanya, tetapi suaranya tertahan. Lelaki itu melanjutkan, "Carilah gurumu. Ia sedang menunggumu di tanah para wali." Sekejap kemudian, cahaya di taman itu semakin terang. Sosok-sosok berjubah putih perlahan memudar, dan Saridin terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia duduk lama di pembaringannya, menatap gelap dengan jantung yang masih berdetak teratur. Anehnya, tidak ada rasa takut, yang ada justru ketenangan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang baru saja diberi arah. Mimpi itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, mimpi yang sama datang kembali. Air yang bisa diinjak, taman bercahaya, dan sosok berjubah putih itu. Kali ini, kalimatnya sedikit berbeda. "Kau akan diuji," katanya. "Tak semua orang akan mengerti jalanmu, tapi jangan takut, langit menyertaimu." Setelah itu, sosok itu menghilang dalam cahaya keemasan yang perlahan menutup segalanya. Saridin terbangun dengan perasaan yang semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada pesan yang dititipkan, ada langkah yang harus diambil. Pada malam keempat, mimpi itu datang lagi, lebih singkat namun lebih tajam. Sosok berjubah putih hanya berkata satu hal, "Bersiaplah." Pagi harinya, Saridin menemui ibunya. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya berbeda, lebih mantap. Ia mencium tangan ibunya dengan hikmat. "Ibu," katanya pelan, "aku harus pergi suatu hari nanti. Ada yang menungguku." Ibunya terdiam, hatinya bergetar, antara ingin menahan dan ingin merelakan. Sejak mimpi-mimpi itu datang, Saridin tidak lagi hanya mendengarkan suara langit. Ia mulai membaca tanda-tanda. Dalam diamnya, sebuah jalan mulai terbentang. Ia belum tahu kemana langkahnya akan berujung. Tetapi satu hal telah jelas, hidupnya tak akan berhenti di desa Selo. Taman cahaya itu telah membuka pintu, dan Saridin perlahan melangkah menuju takdir yang telah menunggu. Pagi itu udara desa Selo terasa lebih hening dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di ladang ketika Saridin berdiri di depan rumah, menatap jalan setapak yang membelah sawah. Ia belum genap remaja, tetapi ketenangan di wajahnya membuatnya tampak lebih tua. Di dadanya, pesan dari mimpi-mimpi itu berdenyut pelan, seperti penunjuk arah yang tak terlihat namun pasti. Saridin masuk kembali ke rumah dan menemui ibunya. Perempuan itu sedang duduk, tangannya berhenti di tengah pekerjaan ketika melihat sorot mata anaknya. Tanpa banyak kata, Saridin mendekat dan mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. "Ibu," katanya pelan, "aku harus berangkat." Kalimat itu singkat, namun bobotnya berat. Ibunya menahan napas, seolah sudah lama menunggu kata-kata itu. Meski tetap berharap tak perlu mendengarnya hari ini. "Kemana kau akan pergi, Din?" tanya sang ibu dengan suara bergetar. Saridin menatapnya lembut. "Ke Demak, lalu ke Cirebon," jawabnya jujur. "Bukan aku yang memilih jalan ini, Bu. Aku hanya berjalan di atas titah." Ibunya terdiam lama. Di matanya ada air yang tak tumpah, bercampur antara takut kehilangan dan pasrah yang dalam. Ia tahu, anak ini memang tak pernah benar-benar bisa ia ikat. Ki Ageng Selo berdiri di ambang pintu. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Dalam diamnya, ada restu yang tak perlu diucapkan. Saridin menyiapkan bungkusan kecil,
sehelai kain, sebuah kitab tipis warisan ayahnya, dan sepotong kayu yang ia ukir sendiri. Tak ada bekal berlebih, tak ada jimat, hanya keyakinan yang tenang. Kabar kepergian Saridin cepat menyebar. Sebagian warga menggeleng, menyebutnya nekat. Ada yang berbisik, anak itu kerasukan mimpi. Namun, Saridin melangkah tanpa menoleh. Kakinya menapak pematang sawah, melewati kebun dan hutan kecil. Siang berganti sore, sore berganti malam. Ia tidur di serambi masjid tua, bangun sebelum fajar, dan melanjutkan perjalanan dengan langkah yang tak tergesa. Dalam perjalanan, Saridin hidup dari kebaikan orang-orang yang bahkan tak mengenalnya. Sepiring nasi, segelas air, atau sekadar tempat berteduh. Ia tak pernah mengeluh. Pada malam-malam sunyi, ia mengingat pesan dari Taman Cahaya. Setiap kali ragu datang, rasa itu segera reda. Seolah ada tangan halus yang menenangkan dari belakang. Hari kelima pengembaraan, Saridin beristirahat di bawah pohon besar yang sepi. Malam itu mimpi kembali datang, lebih dekat dan nyata. Sosok berjubah putih berdiri di hadapannya dan berkata, "Namaku Kalijaga." Tak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat yang tertinggal seperti jejak. "Waktumu hampir tiba." Saridin terbangun dengan napas teratur dan hati yang terang. Pagi itu, ia melangkah lagi. Tanpa peta, tanpa arah pasti. Namun kakinya seperti dituntun. Sungai diseberangi, semak ditembus, dan tiba-tiba ia sampai di sebuah dusun sunyi. Di sana, di bawah pohon beringin, seorang lelaki tua duduk bersila, memejamkan mata. Jubahnya lusuh, wajahnya damai. Saridin berhenti. Ia tahu, perjalanan panjang itu akhirnya menemukan porosnya. Saridin berdiri beberapa langkah dari lelaki tua di bawah pohon beringin itu. Angin berembus pelan, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan yang tertahan. Lelaki itu duduk bersila dengan punggung tegak. Jubah coklat lusuh menyentuh tanah. Wajahnya tenang, seperti air yang tak terganggu riak. Saridin merasa dadanya bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena sebuah pengenalan yang sulit dijelaskan. Wajah itu sama persis dengan sosok yang berkali-kali hadir dalam mimpinya. Tanpa membuka mata, lelaki tua itu berbicara. Suaranya rendah, namun jelas. "Akhirnya kau sampai juga, Saridin." Nama itu disebut tanpa tanya, tanpa ragu. Saridin terperangah. Kakinya terasa ringan, lututnya hampir melemah. Ia melangkah maju, lalu menunduk hormat di hadapan ketenangan itu. Semua pertanyaan seolah luruh sebelum sempat diucapkan. Lelaki tua itu membuka mata perlahan. Tatapannya lembut, tetapi menembus jauh ke dalam. Ia berdiri dengan gerakan pelan, lalu menepuk bahu Saridin. "Namaku Kalijaga," katanya. "Namun hari ini aku bukan siapa-siapa. Aku hanya cermin. Jika kau ingin melihat dirimu, lihatlah dengan jujur." Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam tepat di dada Saridin. Ia merasa seperti dibuka, tanpa dibedah. Hari-hari berikutnya dihabiskan dalam kesunyian yang tidak kosong. Kalijaga tidak mengajarkan bacaan panjang atau hafalan. Saridin diminta duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir. Ia diminta mendengarkan dedaunan jatuh, memperhatikan semut membawa remah, dan merasakan napas sendiri. Setiap kali Saridin bertanya, Kalijaga menjawab dengan perumpamaan singkat atau diam yang panjang. Diam itu, anehnya, terasa lebih berbicara daripada kata. Pada suatu sore, Saridin tak kuasa menahan kebingungan. "Apakah ini ilmu?" tanyanya. Kalijaga tersenyum tipis. "Jika kau ingin menjadi pandai, bacalah banyak kitab," katanya. "Jika kau ingin mengenal Allah, kosongkan dirimu." Kata-kata itu menyalakan sesuatu yang lama tersembunyi. Saridin mulai mengerti bahwa jalan ini bukan untuk menambah, melainkan mengurangi ego, mengurangi keinginan untuk terlihat. Malam-malam mereka diisi zikir lirih dan obrolan pendek tentang hidup. Kalijaga mengajak Saridin ke pasar, ke sawah, ke pinggir kali. Mereka menyamar sebagai orang biasa, bercakap dengan pedagang, petani, dan pengemis. "Kadang Allah berbicara lewat mereka yang kau anggap kecil," ujar Kalijaga suatu hari. Saridin menyimak, melihat dunia dengan mata yang berbeda. Setiap wajah menyimpan pelajaran, setiap langkah menyimpan makna. Waktu berjalan tanpa dihitung. Dalam kesunyian itu, Saridin merasakan dadanya menjadi lapang. Ia tak lagi tergesa mencari jawaban. Ia belajar menerima, menyimak, dan hadir sepenuhnya. Hingga suatu malam, Kalijaga memandangnya lama. "Sudah cukup," katanya pelan. "Ilmu bukan lagi untuk kau simpan, tetapi untuk kau pancarkan." Saridin menunduk,
paham bahwa pertemuan ini adalah poros dan poros, selalu diikuti oleh putaran yang lebih besar. Waktu berlalu tanpa hitungan yang jelas. Saridin tumbuh dalam sunyi, dan sunyi itu mengajarinya mendengar tanpa menilai. Suatu pagi, Kalijaga memandangnya lama, lalu berkata singkat, "Kini kau berjalan sendiri. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada petuah panjang, hanya tatapan yang mengantar, seperti dorongan lembut dari belakang." Saridin melangkah pergi dengan dada lapang, membawa keheningan sebagai bekal. Ia kembali ke tanah kelahirannya, bukan sebagai bocah aneh dari Selo, melainkan sebagai manusia yang telah mengenali getar batinnya. Namun caranya berbagi tidak mengikuti kebiasaan. Ia tidak membangun langgar, tidak menggelar pengajian, tidak berdiri di mimbar. Saridin memilih tempat paling ramai dan paling jujur, pasar. Di sana, suara tawar-menawar bercampur keringat, doa, dan kepentingan tempat wajah manusia tampak apa adanya. Di tengah pasar, Saridin berdiri di antara tukang daging dan penjual bawang. Ia melantunkan tembang Jawa dengan nada ringan, berisi sindiran tajam namun lucu. Orang-orang tertawa, lalu terdiam. Tembang itu menertawakan kerakusan yang disembunyikan di balik jubah, menyentil kesalehan yang dijual murah, dan mengingatkan bahwa surga bukan barang dagangan. Bila surga bisa dibeli dengan amplop, ucapnya keras, maka neraka akan penuh oleh orang jujur. Sebagian orang tertawa lepas, menganggapnya hiburan. Namun sebagian lain merasa tertampar. Kata-katanya sederhana, bahasanya pasar, tetapi tepat mengenai sasaran. Saridin tidak menyebut nama, namun banyak yang merasa namanya dipanggil. Ia tidak berteriak, tetapi kalimatnya menggema lebih lama daripada teriakan. Penampilannya membuat orang makin bingung. Ia tidak bersorban, tidak berjubah rapi. Kadang pakaiannya compang-camping, kadang bertelanjang dada dengan kain batik lusuh. Namun, matanya tenang. Ketika berbicara, ia seperti tahu isi dada orang-orang di hadapannya. Ia menyebut rahasia kecil yang dipendam, menyentuh luka lama yang disembunyikan. Bukan untuk mempermalukan, melainkan membuka. Kegelisahan pun tumbuh. Dia sakti, tapi lidahnya tajam. Bisik seorang wanita. "Dia wali atau tukang celah?" Tanya yang lain. Para tokoh agama mulai resah. Bukan karena ia menghina, melainkan karena ia menyingkap. Saridin tidak menolak syariat. Ia mencabut topeng kepalsuan yang menempel padanya. "Aku tidak merobohkan rumah," katanya suatu hari. "Aku hanya membuka jendela agar udara masuk." Di malam-malam setelah pasar sepi, Saridin berjalan sendirian. Ia tahu langkahnya akan mengundang gelombang. Dalam tidurnya, ia melihat ombak besar menghantam kota yang tenang. Ia tidak takut. Dalam hati ia berjanji, lebih baik dibenci karena berkata benar daripada disanjung dalam kepalsuan. Janji itu membuat langkahnya mantap. Meski ia sadar, jalan ini akan berujung pada perlawanan. Dan benar saja, bisik-bisik berubah menjadi rapat kecil. Wajah-wajah yang tersenyum di siang hari mulai menegang di malam hari. Nama Saridin disebut dengan nada curiga. Di balik pasar yang riuh, badai sedang disiapkan. Saridin mengetahuinya. Ia tidak berhenti bernyanyi. Ia menunggu, bukan dengan cemas, melainkan dengan kesiapan yang tenang, karena Kaaja, ketika terlalu terang, memang sering membuat mata yang terbiasa gelap merasa silau. Pagi itu utusan desa datang tanpa banyak basa-basi. Wajah mereka tegang, langkahnya tergesa, seolah membawa beban yang sudah lama menumpuk. Saridin diminta hadir ke balai desa. Ia tidak bertanya untuk apa. Ia mengambil tongkat kayunya dan melangkah tenang, seakan sudah tahu arah angin hari itu. Di sepanjang jalan, orang-orang menatap dari balik pintu. Sebagian menunduk, sebagian berbisik. Balai desa penuh sesak. Para tokoh agama, pemimpin adat dan warga berkumpul dengan raut beragam arah. Ragu, takut. Di tengah ruangan, seorang ulama sepuh berdiri. Suaranya bergetar namun tegas. Saridin dituduh mencampur aduk dakwah dengan guyonan, menyinggung syariat dengan perumpamaan, dan mengusik ketenangan kampung. Pertanyaan terakhir dilontarkan pelan namun tajam. Apakah ia masih bagian dari Islam? Saridin mendengarkan tanpa memotong. Ia tersenyum tipis, lalu menjawab pelan. Ia tidak menentang syariat, ia menyelamatkan ruhnya. Ia tidak menghina ulama, ia membuka topeng kepalsuan. Kata-katanya tidak tinggi, namun terasa menghantam. Suasana menghangat. Seorang kiai muda berdiri dan menantang. Jika Saridin merasa benar, buktikan.
bahwa ia bukan ahli sihir. Saridin menunduk, memungut segenggam tanah dari lantai, lalu melemparkannya ke udara. Tanah itu tidak jatuh. Ia berubah menjadi bangga-bunga kecil yang melayang pelan, menebar aroma lembut. Ruangan terdiam. Beberapa orang menelan ludah. Namun Saridin tidak berhenti. Ia menyebut rahasia satu persatu, bukan untuk mempermalukan, melainkan menelanjangi kebohongan. Wajah-wajah memucat. Ada yang tertunduk, ada yang gemetar. Ego tak mudah menerima. Bisik-bisik cepat berubah menjadi keputusan. Saridin dianggap berbahaya. Ia harus diasingkan demi ketenangan kampung. Keputusan itu dibacakan dengan nada lega, bercampur takut. Saridin menerima tanpa protes. Senyumnya aneh tenang, pahit, seolah menyimpan rahasia yang belum waktunya diucap. Ia melangkah keluar balai desa. Di ambang batas dusun, Saridin berhenti sejenak dan menoleh. "Kalian menyingkirkan tubuhku," katanya lirih namun jelas. "Namun bahkan tanah pun belum tentu mau menerima jasadku." Kalimat itu menggantung seperti bayang-bayang panjang. Tak ada yang menjawab. Angin berdesir membawa sunyi. Saridin berjalan menuju hutan, landoh tempat yang ditakuti, disebut sarang jin dan harimau gaib. Bagi Saridin, kesepian bukan kutukan, melainkan panggilan. Ia membuat gubuk sederhana dari ranting dan ilalang. Malam-malam di sana tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya samar turun tanpa sumber. Zikir seolah berhembus dari pepohonan. Hari-hari pengasingan tidak melemahkannya. Justru di sanalah jiwanya menyatu. Harimau duduk tenang seperti murid. Burung hantu memanggil lembut seperti azan. Jin muslim datang meminta belajar. Bukan diperintah, melainkan diteladani. Saridin tidak berharap dipahami manusia. Ia memilih menjadi kosong agar diisi sepenuhnya oleh cahaya. Sementara itu, kampungnya mengusirnya mulai gelisah. Panen menurun, sumur mengering, doa terasa memantul. Tak ada yang berani menyebut namanya. Di hutan, Saridin berbisik pada langit. Menerima kehinaan jika itu jalannya. Di desa, orang-orang mulai merasakan sesuatu yang hilang. Dan jarak antara pengusiran dan penyesalan perlahan kian menipis. Hari-hari di hutan Landoh mengalir tanpa hitungan. Saridin hidup dari air sungai dan buah hutan. Tidur di gubuk sederhana yang ia bangun sendiri. Anehnya, kesunyian di sana tidak pernah terasa sepi. Malam-malam selalu diterangi cahaya samar yang turun entah dari mana. Dan suara zikir seperti mengalun pelan dari balik pepohonan. Hewan-hewan buas tak mengganggu. Mereka datang, duduk tenang, lalu pergi seperti tamu yang paham adab. Di kampung, kegelisahan kian terasa. Anak-anak sering bermimpi aneh, terbangun dengan air mata dan cerita tentang suara yang menyuruh jujur. Hasil panen menurun, sumur-sumur mengering. Para tokoh desa merasakan doa mereka seperti tertahan. Tak seorang pun berani menyebut nama Saridin, tetapi di hati mereka tumbuh kesadaran yang pahit. Ada sesuatu yang hilang sejak pengusiran itu. Suatu pagi, kabar buruk datang dari desa tetangga. Seorang anak laki-laki tenggelam di sungai Kaliguno. 3 hari berlalu, jasadnya tak juga ditemukan. Orang tua anak itu menangis kelelahan. Pencarian dilakukan, namun arus sungai seperti menelan segalanya. Harapan mulai padam. Dalam keputusasaan, seorang pemuda berlari ke hutan Landoh, mencari Saridin dengan napas terengah. "Mbah," katanya gemetar, "anak tenggelam." Sudah 3 hari, Saridin menatapnya lama. "Tenang, jika ruhnya belum dijemput," ucapnya pelan, "ia akan kembali." Ia mengambil tongkat kayunya dan berjalan tanpa tergesa. Di sepanjang jalan, angin berdesir lebih pelan, seolah memberi ruang. Di tepi sungai, warga berkumpul dengan wajah pucat. Ketika Saridin tiba, sebagian menunduk malu, mengingat pengusiran dulu. Saridin tidak membawa amarah. Ia menancapkan tongkat ke lumpur, memejamkan mata, dan berbisik lirih. Angin berputar pelan. Daun-daun berjatuhan, air sungai berdenyut seperti bernapas. Dari hulu, suara gemercik terdengar. Perlahan, tubuh seorang anak mengambang mendekat utuh, bersih dan bernapas. Tangis meledak. Ibu anak itu memeluk erat, dan sang anak membuka mata. "Aku mimpi, Bu," katanya lemah. Ada orang tinggi, berjubah duduk di dasar sungai. Tangannya hangat, warga tertegun. Tak ada yang menyentuh arus, tak ada yang menyelam. Hanya doa, tongkat, dan keheningan. Seorang lelaki tua yang dulu ikut mengusir Saridin maju bersimpuh, menangis. "Ampuni kami, Mbah,"
Saridin menatap langit lalu menunduk. "Kalian tidak salah padaku," katanya lembut. "Kalian hanya belum siap melihat apa yang tak bisa dijelaskan mata." Saridin berjalan kembali ke arah desa. Langkahnya pelan, namun membawa aura yang membuat burung berhenti berkicau. Di bawah pohon beringin, ia duduk dan berkata, "Di sini akan dibangun langgar, bukan dari batu, tapi dari niat." Malam itu kilat menyambar tanpa hujan, fajar menyingsing, dan sebuah langgar sederhana berdiri tanpa jejak tukang. Warga bersujud, menangis. Saridin hanya berpesan, jika niat suci, semesta membantu. Namun cahaya yang kembali itu juga menarik bayang-bayang. Dari luar desa bisik fitnah mulai merambat, dan Saridin tahu, ujian berikutnya tidak lagi datang dari hutan atau sungai, melainkan dari kekuasaan yang merasa terusik. Kabar tentang langgar yang berdiri tanpa tukang menyebar lebih cepat dari langkah kaki. Dari desa ke desa, cerita itu berubah-ubah, dibumbui rasa kagum dan curiga. Ada yang menyebut Saridin wali besar. Ada pula yang menuduhnya pesulap yang mempermainkan orang awam. Ketika kabar itu sampai ke telinga pejabat kerajaan Pajang, nada ceritanya mengeras. Bagi kekuasaan, pengaruh yang tumbuh tanpa izin adalah ancaman. Tak lama kemudian, utusan datang membawa perintah resmi. Tidak ada teriakan, tidak ada borgol. Panji kerajaan berkibar pelan di fajar yang mendung. Saridin menyambut mereka di halaman dengan wajah teduh. "Jika ini kehendak Nia," katanya singkat, "aku ikut." Warga hanya bisa menunduk. Sebagian menangis diam-diam. Saridin berjalan kaki tanpa alas, tanpa bekal. Diiringi pasukan berkuda, sebuah pemandangan yang membuat orang-orang di desa yang dilalui terdiam. Seorang tahanan dengan aura raja. Istana Pajang menyambut dengan hawa tegang. Raja Hadiwijaya duduk di singgasananya, dikelilingi pejabat dan ulama istana. Patih Prawira berdiri di sisi. Sorot matanya dingin dan penuh hitung-hitungan. "Kau Saridin?" tanya sang raja. "Katanya, orang-orang tunduk padamu." "Apa maksudmu?" Saridin menunduk sopan. "Aku bukan siapa-siapa, Gusti. Aku hanya menyampaikan cahaya, bukan mengumpulkan pengikut." Ujian dimulai. Pertanyaan hukum dilontarkan, hitungan falak diminta. Saridin menjawab tenang, tepat, tanpa tergesa. Tanah digurat dengan tongkat, arah kiblat dijelaskan, waktu ditimbang dengan makna. Keheningan merambat, namun Patih Prawira melangkah maju, menajamkan tuduhan. "Jika kau benar, buktikan." Minum ini, sebuah kendi disodorkan. Tak seorang pun mengatakan bahwa air itu telah dicampur racun. Saridin mengangkat kendi, membaca basmalah, lalu meminumnya hingga tandas. Detik berjalan lambat, tak terjadi apa-apa. Saridin tersenyum tipis. "Perlindungan bukan untuk pamer," katanya pelan. Tiba-tiba kendi itu retak dan pecah di tangannya. Serpihan jatuh berderai. Ruangan gempar, pelita bergoyang, tirai berkibar. Angin masuk tanpa diundang. Seorang ulama tua yang sejak tadi diam berdiri, gemetar. Ia menceritakan mimpinya bertahun lalu, tentang seorang hamba sederhana yang datang tanpa pasukan. Namun bumi patuh padanya. Petir menggelegar di luar, tanpa hujan. Raja berdiri, wajahnya berubah. "Mengapa kau memilih jalan sunyi?" tanyanya. Saridin menjawab lembut, "Kebenaran tak selalu perlu diteriakan. Kadang, ia datang sebagai bisikan." Ketegangan beralih arah. Patih Prawira runtuh oleh rasa bersalah. Fitnah yang ia tabur berbalik menghantam dadanya sendiri. Saridin mendekat, meletakkan tangan dengan iba. Tidak ada hukuman, hanya pengakuan. Istana terdiam dalam 1 jam hening perintah raja untuk membungkam mulut agar hati berbicara. Pagi berikutnya, Saridin menghilang. Tak ada pamit, tak ada pesan. Jejak kaki di halaman basah memudar oleh embun. Raja memerintahkan pencarian, namun sunyi menjawab. Seperti cahaya yang datang untuk mengingatkan, lalu pergi ketika pelajaran selesai. Saridin lenyap dari istana meninggalkan pertanyaan yang akan lama bergaung di lorong-lorong kekuasaan. Hilangnya Saridin dari istana menjadi kabar yang menyebar tanpa arah. Ada yang mengatakan ia melompati tembok istana saat fajar. Ada yang bersumpah melihatnya berjalan menembus kabut dan lenyap begitu saja. Pencarian dilakukan berhari-hari, namun tak satu pun jejak yang bertahan. Seolah ia memang tidak ingin ditemukan. Raja Hadiwijaya memilih diam. Ia paham, ada pertemuan yang memang hanya dititipkan sebentar oleh langit. Waktu berlalu. Di kaki Gunung Muria, di desa-desa kecil yang jauh dari istana, orang-orang
mulai bercerita tentang seorang lelaki tua berjubah lusuh. Ia membantu mendirikan surau, mengobati anak-anak sakit, dan menenangkan petani yang gagal panen. Ia tidak menyebut nama. Jika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Panggil saja Saridin." Orang-orang tahu, inilah sosok yang sama namun ia menolak dipuja. "Jangan panggil aku wali," katanya suatu hari. "Tataplah ke dalam, bukan ke atasku." Keanehan tetap mengiringi kemanapun ia pergi. Pernah seorang dukun menantangnya di hadapan warga. Api disemburkan, orang-orang mundur. Saridin hanya meniup pelan, dan api itu kembali ke mulut sang dukun, membuat lidahnya keluh berhari-hari. Di lain waktu perampok yang hendak membegalnya justru tersesat berputar-putar selama 3 hari di tempat yang sama. Saat sadar, mereka menangis dan memilih berubah. Saridin tidak menghukum. "Kalian hanya belum tahu rasa manisnya cahaya," ucapnya. Namun yang paling membingungkan adalah kabar tentang kematiannya. Ada desa yang mengaku memakamkannya, lengkap dengan doa dan nisan. Di tempat lain makam serupa berdiri, juga diyakini sebagai peristirahatan terakhirnya. Pati, Kudus, Juwana semuanya punya cerita. Semuanya yakin. Anehnya, tak satu pun yang bisa memastikan jasadnya. Peziarah yang datang justru merasakan kehadiran, bau harum, bisikan doa, atau pundak yang ditepuk lembut saat air mata jatuh. Legenda pun tumbuh. Ada yang percaya Saridin telah mencapai keabadian batin. Ada yang menyamakan kehadirannya dengan sosok yang menolong dari balik tabir. Di masa modern, kisah-kisah ganjil tetap muncul. Nelayan yang diselamatkan dari badai oleh kakek berjubah lusuh. Sopir yang hampir mengakhiri hidupnya, lalu ditenangkan oleh seorang tua yang berkata, "Kamu belum selesai." Setelah itu, masalahnya terurai, dan sang penolong menghilang. Saridin tidak meninggalkan kitab. Tidak ada pesan tertulis. Ajarannya hidup dari perbuatan. Ia mengajarkan salat lewat cara bersujud, sabar lewat cara menahan amarah, dan cinta lewat kehadiran. Jika kata-kata bisa menyelamatkan manusia, katanya suatu malam, iblis tak akan pernah terkutuk. Ia memilih menjadi pelita, lalu menepi, agar orang lain belajar menyalakan cahaya sendiri. Kini, ratusan tahun berlalu, dunia berubah cepat. Namun namanya tetap disebut pelan sebagai doa, bukan gelar. Orang-orang menyalakan pelita di malam sunyi, berharap singgah sekejap. Dan mungkin itulah rahasianya. Saridin tidak mati karena yang ia tanam bukan tubuh, melainkan kesadaran. Selama masih ada hati yang memilih jujur, sabar, dan merendah. Selama itu pula Syekh Jangkung tetap berjalan bukan di istana, bukan di langit, melainkan di antara langkah manusia yang belajar menjadi terang. Waktu terus bergerak, kerajaan runtuh, zaman berganti, namun kisah Saridin tidak ikut menua. Ia justru hidup di ruang yang tak terikat kalender, di warung-warung kecil, di pematang sawah, di serambi masjid desa. Namanya disebut bukan sebagai tokoh besar, melainkan sebagai pengingat. "Jadilah setenang Saridin," ucap seorang ibu saat menenangkan anaknya. Kalimat sederhana itu turun-temurun, seperti doa yang tak pernah ditulis. Para ulama dan ahli hikmah terus berdebat tentang akhir hidupnya. Ada yang yakin Saridin telah wafat dan jasadnya disembunyikan oleh bumi. Ada pula yang percaya ia mencapai makom baka, keabadian ruhani yang membuatnya hadir tanpa harus terlihat. Sebagian lain menyamakan langkahnya dengan para penolong sunyi yang datang ketika manusia berada di tepi putus asa. Perbedaan pendapat itu tak pernah selesai. Namun satu hal menyatukan mereka. Pengaruhnya nyata, tak bisa disangkal. Di berbagai daerah, makam-makam yang dinisbatkan padanya tetap diziarahi. Orang-orang datang bukan untuk meminta kekayaan atau kekuasaan. Mereka duduk lama dalam diam. Aneh ya, banyak yang pulang dengan wajah lebih ringan, seolah beban yang dibawa luruh tanpa perlu diucapkan. Tak sedikit yang bersaksi mencium bau harum, mendengar bisikan lembut, atau merasa pundaknya ditepuk pelan saat air mata jatuh. Apakah itu sugesti atau kehadiran? Tak ada yang berani memastikan. Di suatu malam, seorang kiai muda bermimpi berjalan di padang luas diterangi bulan. Di kejauhan, sosok tinggi berjubah lusuh duduk menghadap langit. Kiai itu mendekat dan bertanya, apakah benar ia tak pernah mati? Sosok itu tersenyum dan menjawab pelan, "Yang tak mati itu bukan aku. Yang tak mati adalah cinta yang kau jaga, kesabaran yang kau rawat, dan kebenaran yang kau pegang meski sendirian." Kiai itu terbangun dengan dada bergetar, bukan karena takut, melainkan karena paham. Pelajaran Saridin selalu kembali pada hal yang sama.
Hidup bukan tentang terlihat benar, melainkan bersedia merendah. Mukjizat bukan soal menundukkan jin atau memerintah alam, tetapi tentang menyembuhkan luka hati orang lain dengan kehadiran. Ia tidak membangun ajaran, ia membangunkan manusia. Ia tidak mengikat pengikut, ia membebaskan pencari. Di era yang serba cepat, kisah-kisah perjumpaan sunyi masih muncul. Seorang nelayan di Jepara bersumpah dituntun ke pantai oleh seorang tua di tengah badai. Seorang pemuda tersesat di hutan dan pulang lewat jalur yang tak masuk akal setelah dinasihati kakek berjubah. Seorang sopir yang nyaris menyerah menemukan amplop dan kalimat sederhana, "Kamu belum selesai." Nama tak disebut, namun cirinya sama mata dalam, suara tenang, lalu lenyap. Maka, apakah Saridin masih hidup? Pertanyaan itu mungkin salah alamat, karena warisan sejatinya bukan tubuh, melainkan kesadaran. Ia hidup di setiap orang yang memilih jujur saat dusta menguntungkan, sabar saat marah terasa mudah, dan berani merendah ketika pujian menggiurkan. Selama masih ada pelita kecil yang dinyalakan di dada manusia, Syekh Jangkung tidak pernah benar-benar pergi. Ia berjalan di antara kita sunyi, sederhana, dan setia menjaga cahaya agar tak padam. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Muria. Embun masih menggantung di ujung daun ketika seorang anak kecil berlari menyusuri pematang. Mengaku melihat seorang lelaki tua berjalan ke arah sungai. Jubahnya lusuh, katanya. Tongkatnya kayu. Orang-orang yang mendengar cerita itu saling pandang. Ada rasa ingin mengejar, ada pula rasa segan seolah langkah itu memang tidak untuk diikuti. Sejak hari itu, Saridin tak pernah banner-banner terlihat lagi. Tidak ada kabar wafat yang pasti, tidak ada jenazah yang disemayamkan. Namun justru di sanalah kisahnya bertambah hidup. Makam-makam bermunculan di berbagai tempat, masing-masing diyakini sebagai peristirahatan terakhirnya. Anehnya, siapapun yang datang dengan hati tenang, merasakan hal yang sama, damai yang turun pelan, seperti air yang menyejukkan luka lama. Orang-orang mulai mengerti bahwa pertanyaan di mana jasadnya mungkin bukan pertanyaan yang tepat, karena yang mereka cari bukan tubuh, melainkan kehadiran. Dan kehadiran itu sering datang pada saat-saat paling sunyi. Ketika seorang petani hampir menyerah karena panen gagal, ada bisikan yang menenangkan. Ketika seorang ibu kehilangan arah, ada keberanian yang tiba-tiba tumbuh. Tak ada wajah yang jelas, hanya rasa yang menguatkan. Seorang kiai tua di Pati pernah berkata, ia tak belajar Saridin dari kitab, ia belajar dari cara Saridin diam, dari cara ia mendengar tanpa menghakimi, dari caranya menolong tanpa menuntut balasan. Aku tak tahu ajarannya, kata kiai itu sambil tersenyum. Tapi setiap kali aku hampir putus asa, rasanya ada yang menepuk bahuku dan menyuruhku bertahan. Di sawah-sawah, nama Saridin disebut pelan sebagai doa. Di warung-warung, kisahnya diceritakan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling bersedia merendah. Bahwa kemuliaan bukan tentang gelar, melainkan tentang keberanian memeluk kebenaran, meski sendirian. Ada pula yang bertanya, apakah Saridin benar tak bisa mati? Jawabannya beragam, namun perlahan orang menyadari keabadian yang dimaksud bukanlah tubuh yang tak hancur, melainkan pengaruh yang tak padam. Ia menanam benih di tempat yang tidak terlihat di hati manusia. Benih itu tumbuh menjadi kejujuran, kesabaran, dan cinta yang bekerja diam-diam. Suatu malam, seorang pemuda bermimpi bertemu lelaki tinggi, berjubah lusuh di bawah cahaya bulan. Ia bertanya, "Mbah, apakah engkau masih hidup?" Lelaki itu tersenyum. "Yang hidup itu bukan aku," jawabnya pelan. "Yang hidup adalah setiap kebaikan yang kau pilih." Saat tak ada yang melihat, pemuda itu terbangun dengan mata basah dan dada lapang. Begitulah kisah Saridin berakhir, atau mungkin justru dimulai. Ia tidak meninggalkan kitab, tidak membangun monumen. Ia memilih menjadi pelita, lalu menepi agar orang lain belajar menyalakan cahaya sendiri. Dan selama masih ada satu hati yang menolak dusta, memilih sabar, dan berani merendah, selama itu pula Syekh Jangkung tidak pernah benar-benar pergi. Ia hadir sunyi, sederhana, dan setia di antara langkah manusia yang belajar menjadi terang. Malam Jumat tiba dengan sunyi yang berbeda. Di banyak rumah di pesisir Muria hingga pedalaman Jawa, pelita kecil dinyalakan di sudut halaman. Tidak ada seruan, tidak ada perintah,
Hanya kebiasaan lama yang terus hidup seperti napas yang berulang tanpa disadari. Orang-orang duduk diam, membaca doa pendek, lalu membiarkan keheningan bekerja. Mereka tidak menyebut nama dengan lantang, tetapi hati mereka tahu kepada siapa sunyi itu diarahkan. Pertanyaan lama kembali berputar. Jika Saridin benar-benar wafat, di mana jasadnya? Mengapa makamnya ada di banyak tempat? Namun, tak satu pun bisa memastikan. Para sesepuh menggeleng pelan. Bagi mereka, jasad bukan inti cerita. Yang penting adalah jejak. Dan jejak Saridin tidak tertinggal di tanah, melainkan di cara orang menahan amarah. Di keputusan kecil untuk jujur, di keberanian memaafkan, saat membalas terasa lebih mudah. Ada kisah seorang nelayan yang terjebak badai di Jepara. Ombak menggunung, kompas kehilangan arah. Di tengah kabut, seorang lelaki tua berdiri di haluan perahu, menunjuk jalur sempit di antara gelombang. Nelayan itu mengikuti tanpa banyak tanya. Saat perahu selamat merapat, lelaki itu lenyap. Di dek pera, tertinggal setangkai kenanga basah. Nelayan itu tak berteriak keajaiban. Ia pulang dan berhenti menipu timbangan. Di kota lain, seorang sopir truk berhenti di jembatan dengan pikiran gelap. Seorang tua menghampiri, berkata singkat, "Kamu belum selesai." Tak ada ceramah, tak ada ancaman, hanya kalimat yang tepat waktu. Pagi harinya, masalahnya tak serta-merta lenyap, tetapi keberanian untuk melangkah kembali tumbuh. Ia memilih mengurus panti kecil di kampungnya. Menebus hari-hari yang terlewat, para ulama berbeda pendapat tentang makom Saridin. Ada yang menyebut baka, ada yang menyebut penolong dari balik tabir. Namun mereka sepakat pada satu hal. Kekuatannya bukan pada kemampuan menundukkan alam, melainkan menundukkan ego. Ia tidak memaksa orang mengikuti. Ia membuat orang berani melihat ke dalam. Itulah sebabnya ajarannya hidup tanpa kitab, mengalir dari perbuatan ke perbuatan. Seorang kiai muda pernah bertanya kepada gurunya, bagaimana cara mengenang Saridin dengan benar? Sang guru tersenyum. Dengan meniru diamnya, jawabnya, bukan diam yang kosong, tetapi diam yang mendengar. Jika hatimu sibuk membenarkan diri, kau tak akan mendengar apa-apa. Malam itu, kiai muda itu pulang lebih tenang, membawa pekerjaan sunyi yang panjang. Akhirnya, rahasia Saridin menjadi terang justru ketika dicari tanpa paksaan. Ia tidak ingin dikenang sebagai wali yang tak mati. Ia ingin diingat sebagai manusia yang memilih rendah hati. Keabadian yang ia tinggalkan bukan pada tubuh yang abadi, melainkan pada kebaikan yang menular. Setiap kali seseorang memilih benar saat sendirian, setiap kali seseorang menyalakan pelita kecil di dada, disitulah Saridin hadir. Dan mungkin, di suatu malam yang tak diberi nama, seorang lelaki tinggi berjubah lusuh masih berjalan di antara langkah manusia, bukan untuk disembah, bukan untuk dipuji, melainkan untuk memastikan cahaya kecil itu tetap menyala. Karena selama cahaya itu ada, Syekh Jangkung tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup, sunyi, dan setia di tempat yang paling dekat, di dalam keputusan manusia untuk menjadi lebih baik. Waktu berjalan, dan kisah Saridin menetap di ruang yang tak bisa diukur. Ia tidak ditutup dengan batu nisan, tidak diikat oleh tanggal. Ia berakhir jika kata itu perlu sebagai pemahaman yang perlahan matang di hati banyak orang, bahwa hidup tidak selalu meminta jawaban keras, tetapi keberanian untuk jujur pada bisikan yang paling sunyi. Orang-orang yang pernah bersentuhan dengan jejaknya menyadari satu hal sederhana. Saridin tidak datang untuk mengubah dunia dengan gemuruh. Ia datang untuk mengubah arah langkah satu demi satu. Di desa-desa kecil, perubahan itu tampak pada hal-hal remeh timbangan yang tak lagi dikurangi. Pintu yang dibuka bagi tetangga, lidah yang menahan diri saat amarah terasa benar. Tak ada upacara, tak ada pengumuman, hanya kebiasaan baik yang berakar pelan. Seorang petani tua pernah berkata, ia tak pernah bertemu Saridin, tetapi hidupnya berubah setelah mendengar kisahnya. Aku berhenti menyalahkan cuaca, katanya. Aku mulai menyiram niat. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di sanalah letak warisan yang paling sulit ditiru. Merawat niat ketika tak ada yang menonton. Di pesantren kecil, seorang santri bertanya, bagaimana cara berdoa agar hidupnya tenang? Gurunya tidak memberi wirid panjang. Ia hanya berkata, bersihkan alasanmu. Sejak itu, santri itu belajar diam lebih lama sebelum meminta. Ia menemukan bahwa ketenangan sering datang setelah kesediaan untuk mengalah pada kebenaran yang tak memihak ego. Bagi sebagian orang, Saridin adalah legenda. Bagi sebagian lain, ia penolong sunyi. Namun, bagi mereka yang mau jujur,
Saridin adalah cermin. Cermin yang memantulkan pertanyaan paling sulit. Apakah kebaikanmu masih ada ketika tak ada pujian? Apakah imanmu bertahan ketika tak ada panggung? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat. Mereka meminta hidup untuk menjawabnya. Jika ada satu kalimat yang tersisa dari kisah ini, barangkali begini: keabadian tidak lahir dari tubuh yang bertahan, melainkan dari kebaikan yang menular. Saridin tidak mengikat siapapun pada namanya. Ia justru melepas, agar setiap orang belajar berdiri di atas niatnya sendiri. Ia menyalakan pelita, lalu menepi, memberi ruang agar cahaya lain menyala. Dan di sanalah akhir yang paling jujur. Tidak ada tirai yang ditutup, tidak ada tepuk tangan. Hanya langkah-langkah manusia yang kembali ke keseharian, membawa sedikit lebih banyak keberanian untuk memilih benar, sedikit lebih banyak kesabaran untuk memaafkan, dan sedikit lebih banyak kerendahan untuk belajar. Jika itu terjadi meski sekali, maka kisah Saridin telah selesai dengan baik. Sebab selama masih ada satu hati yang memilih cahaya di saat gelap terasa menguntungkan, selama masih ada satu tangan yang menolong tanpa menuntut, selama masih ada satu doa yang dipanjatkan tanpa ingin dilihat, situlah Syekh Jangkung hadir, tidak sebagai sosok yang dicari, melainkan sebagai arah yang diikuti. Dan arah itu sunyi namun pasti, selalu menuju kebaikan.